Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Ini ada beberapa sumber menarik nih soal skalabilitas, terus manajemen node di blockchain. Misi kita kali ini kita coba bongkar ya, kenapa sih blockchain publik yang gede itu seringnya kok lambat? Dan gimana peran ribuan node atau komputer itu dalam masalah ini? Kita mulai dari konsep inti yang sering disebut blockchain trilema. Pernah dengar kan? Iya, trilema. Ini dilema klasik gitu ya. Blockchain itu idealnya kan pengen aman, terus terdesentralisasi penuh, jadi nggak ada satu pihak yang kontrol, tapi sekaligus juga cepat banget atau scalable. Nah, sumber ini bilang biasanya cuma bisa dapat 2 dari 3. Betul. Kayak Bitcoin atau Ethereum yang lama sebelum upgrade, itu milihnya keamanan sama desentralisasi. Akibatnya? Ya akibatnya itu tadi, skalabilitasnya. Kemampuannya buat nangani transaksi banyak dan cepat itu jadi korban. Dan ini bukan cacat desain yang nggak sengaja loh, tapi emang konsekuensi pilihan dasarnya. Justru karena makin banyak node yang ikut, yang mana bagus buat desentralisasi sama keamanan, itu malah bikin tantangan baru. Oke, jadi makin desentral, makin banyak node, malah bisa jadi lebih lambat gitu ya. Gimana persisnya ribuan node ini bikin masalah? Sumbernya kan nyebut 3 area utama ya? Tepat. Pertama, ada yang namanya network cost, biaya jaringan. Coba bayangin aja, tiap ada blok data baru di Bitcoin, ukurannya sekitar 1-2 mega lah. Itu harus dikirim ke semua node aktif. Jumlahnya bisa belasan ribu. Wow. Satu blok aja itu bisa bikin traffic data yang lewat di jaringan global itu 20-30 giga. Sumbernya bilang kebutuhan bandwidth sebulan bisa 12 terabyte. Ini beban jaringan gede banget, artinya ya biaya bandwidth buat yang jalanin node juga nggak murah. Gila, 12 tera sebulan cuma buat jaga biar sinkron. Itu data gede banget. Terus masalah kedua, ini yang sering kita rasain langsung nih. Konsensus delay. Kenapa transaksi bisa lama banget sih? Nah, ini bagian penting dari keamanan sama desentralisasinya. Tiap transaksi itu kan harus diverifikasi, disetujui sama mayoritas node di jaringan. Proses buat capai kesepakatan atau konsensus ini ya butuh waktu. Oke. Bitcoin contohnya, rata-rata perlu 10 menit buat bikin satu blok baru. Terus biasanya dianggap benar-benar final, aman gitu, setelah sekitar sejam atau 6 blok. Sejam ya? Iya, Ethereum sedikit lebih cepat, tapi ya tetap aja jauh kalau dibandingin sama sistem terpusat kayak Visa yang bisa ribuan transaksi per detik. Intinya, makin banyak node yang harus setuju, ya prosesnya makin lama. Jadi keamanan dan desentralisasi itu emang ada harganya ya, yaitu waktu tunggu. Oke, selain biaya jaringan sama lambat, ada masalah ketiga. Ada. Yang ketiga itu storage requirement, kebutuhan penyimpanan. Setiap full node, ini node yang benar-benar validasi semua transaksi dan aturan ya. Iya. Itu harus nyimpan semua riwayat transaksi. Dari awal blockchain itu ada. Ukuran blockchain Bitcoin sekarang aja udah lebih dari 500 giga. Dan nambah terus. Sumbernya bilang bisa lebih dari 1 tera di 2030 nanti. Kalau Ethereum, archive node yang nyimpan semua status lama, itu malah bisa dekat 1 tera sekarang. Oke, jadi kalau mau jalanin full node sendiri nih, saya butuh internet kenceng dan mahal, terus hardware penyimpanannya gede banget, SSD mahal biar cepat kali ya, plus waktu buat sinkronisasi awal yang bisa berhari-hari. Wah, kedengarannya repot dan mahal ya. Tepat sekali. Dan ini nih yang bikin ada fenomena menarik, sumbernya nyebut natural filtering, saringan alami gitu. Jadi, meskipun blockchain publik ini kan permissionless, artinya ya siapa aja boleh gabung, jalanin node, nggak perlu izin. Iya, harusnya gitu kan. Tapi ya itu tadi, hambatannya nyata. Biaya operasional bulanan buat full node Bitcoin aja bisa $45-120. Belum lagi perlu ngerti teknisnya, soal Linux lah, jaringan, terus waktu buat maintenance. Plus, nggak ada insentif duit langsung buat jalanin full node biasa yang nggak ikut nambang atau staking. Jadi, meskipun terbuka, kenyataannya cuma sedikit gitu ya, yang mau dan mampu jalanin infrastruktur intinya. Ironis juga ya. Ini akhirnya jadi sentralisasi dong. Nah, itu dia kekhawatiran yang diangkat sumbernya. Teorinya desentral, tapi prakteknya kita lihat ada tren konsentrasi. Contohnya, data nunjukin sekitar 40% node Bitcoin itu adanya di Amerika, 30% di Eropa.
Yang lebih bikin khawatir lagi, banyak node ini sekitar 25-30% jalan di atas layanan cloud terpusat kayak AWS punya Amazon. Oh, jadi numpang di server orang lain? Iya, kalau AWS-nya kenapa-kenapa, ya sebagian besar jaringan bisa ikut kena dampaknya. Waduh. Sekitar 70% total kekuatan jaringan global. Di Ethereum, staking, proses ngunci koin buat ngamanin jaringan, juga sama, terkonsentrasi. Satu pemain aja, Lido, itu nguasain sekitar 30% dari semua ETH yang di-stake. Wah, gede banget porsinya. Iya, konsentrasi kayak gini kan penting, soalnya ngasih pengaruh besar ke validasi transaksi. Bisa juga potensi sensor. Oke. Jadi kita rangkum sedikit ya. Blockchain publik itu hadapi dilema antara desentralisasi, keamanan, sama kecepatan. Nah, kalau milih dua yang pertama, kayak Bitcoin dan Ethereum dulu, ya kecepatannya dikorbanin. Banyaknya node yang bagus buat desentralisasi, malah bawa masalah biaya jaringan, transaksi lambat, sama butuh penyimpanan gede yang terus nambah. Betul, dan hambatan praktisnya ini biaya, rumitnya teknis, kurang insentif langsung, itu bikin natural filtering. Jadinya cuma sedikit pihak yang jalanin full node. Ironisnya, ini bisa bikin sentralisasi infrastruktur lagi di tangan cloud gede penyedia mining pool atau staking provider yang dominan. Padahal teknologinya dirancang buat desentralisasi. Perlu diingat juga, ini baru bagian 1 dari sumbernya ya. Nanti bagian 2 bahas solusinya. Sip. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat direnungkan. Kalau ngelihat tren sentralisasi praktis ini, ketergantungan ke AWS, dominasi Lido di staking, konsentrasi mining pool, seberapa terdesentralisasi sih blockchain publik raksasa ini bisa bertahan dalam jangka panjang, meskipun secara kode dasarnya tetap terbuka dan permissionless? Sesuatu buat kita pikirin lebih lanjut. Selamat datang kembali ya di penyelaman mendalam kita. Kemarin kan kita udah ngobrolin soal tantangan skalabilitas blockchain yang fundamental itu. Iya, trilema blockchain itu ya. Nah, betul. Kali ini kita mau bedah nih. Dari materi teknis yang Anda siapin soal solusi-solusi teknisnya, gimana sih cara ngakalin trilema itu? Siap. Jadi sumber-sumber ini nunjukin banyak banget inovasi. Ada yang sifatnya kayak poles mesin di jaringan dasarnya, ada juga yang sampai bikin arsitektur baru berlapis-lapis gitu. Kompleks ya kedengerannya. Lumayan. Misi kita sekarang ya coba nyaring intinya. Biar kita paham dampaknya apa aja buat si kecepatan, keamanan, sama desentralisasi itu. Oke deh, siap bongkar. Kita mulai dari mana nih? Mungkin dari yang paling dasar dulu kali ya. Gimana jaringan blockchain-nya sendiri dibikin lebih efisien? Sip. Jadi, di level dasar atau layer 1 itu ada beberapa optimasi penting. Misalnya, ada yang namanya gossip protokol. Gosip? Kayak gosip beneran. Iya, mirip gitu. Jadi informasinya disebar dari node ke node terdekat, nggak langsung teriak ke semua. Lebih hemat bandwidth jadinya. Oh, oke. Terus apa lagi? Ada juga compact block relay. Ini terutama di Bitcoin. Jadi, alih-alih ngirim data satu blok penuh, yang bisa gede banget itu, Bisa berapa mega gitu ya? iya bisa 1-2 MB atau lebih. Nah, ini cuma dikirim ringkasan kecilnya aja, mungkin cuma puluhan kilobyte. Nanti node yang nerima ngerakit ulang bloknya pakai transaksi yang kemungkinan besar udah ada di mempool mereka. Mempool itu tempat transaksi nunggu ya? Betul. Hasilnya, hemat bandwidthnya gila-gilaan, bisa di atas 90%, terus penyebaran bloknya juga jadi lebih cepat. Wow. Ada lagi di level dasar? Satu lagi mungkin pruning. Ini izin buat node, buat mangkas data transaksi lama yang udah nggak perlu-perlu banget buat validasi sekarang. Jadi hemat storage banget. Oke, ini optimasi dasar ya. Penting sih, tapi kayaknya lompatan besarnya bukan di sini ya. Anda benar banget. Ini ngebantu, tapi ya itu, semua sadar kalau satu lapis aja nggak akan cukup buat nanganin traffic dunia nantinya. Makanya muncul ide baru. Ide apa tuh? Memindahin sebagian besar kerjaan transaksi keluar dari rantai utama ke lapisan di atasnya. Nah, ini dia inti dari layer 2. Layer 2. Ini yang sering disebut-sebut ya. Jadi kayak bikin jalan tol di atas jalan raya gitu, biar ngebut dan murah. Analogi yang pas banget. Jadi kecepatannya dapat di layer 2, tapi buat penyelesaian akhir, buat keamanannya, tetap ngandalin layer 1 yang udah terbukti kuat itu. Contohnya gimana tuh kalau di Bitcoin? Paling terkenal ya Lightning Network. Dia pakai sistem kanal pembayaran atau payment channel antar pengguna. Jadi selama kanal itu kebuka,
Anda bisa transaksi bolak-balik sama orang itu, instan, biayanya receh banget. Berapaan tuh biayanya kira-kira? Wah, data 2024 itu nunjukin rata-ratanya di bawah $0,0005. Kecil banget. Dan jumlah transaksinya bisa nggak terbatas di dalam kanal itu. Terus yang dicatat di blockchain utamanya apa dong? Cuma pas buka sama tutup kanalnya aja. Makanya cocok banget buat bayar-bayar kecil, pembayaran mikro gitu. Oke, itu Bitcoin. Kalau Ethereum gimana? Kan aplikasinya lebih banyak tuh. Nah, kalau Ethereum, rajanya layer 2 itu rollups. Konsepnya keren nih. Bayangin Anda ngumpulin katakanlah ribuan transaksi di luar rantai utama. Off-chain ya istilahnya? Ya, off-chain. Terus, ribuan transaksi itu diringkas jadi satu bukti kecil aja. Terus bukti itu yang dikirim ke layer 1 Ethereum. Jauh lebih efisien kan tempat sama biayanya? Pinter juga ya. Ada jenis-jenisnya lagi nggak tuh rollups? Ada dua rasa utama. Yang pertama, optimistic rollups. Contohnya kayak Arbitrum Optimism. Kenapa optimis? Soalnya dia asumsinya semua transaksi itu valid. Berani juga ya. Kalau ada yang curang gimana? Nah, makanya ada periode tantangan, biasanya semingguan gitu. Kalau ada yang bisa nunjukin bukti kecurangan atau fraud proof, selama periode itu, transaksinya dibatalin. Oh gitu. Kelebihannya apa nih yang optimistik? Dia lumayan gampang diadopsi pengembang Ethereum, soalnya kompatibel sama EVM, mesin virtual Ethereum. Tapi ya itu, ada jeda waktu kalau mau narik dana balik ke layer 1, nunggu periode tantangan selesai. Oke. Terus jenis kedua apa? Yang kedua ini ZK Rollups. ZK itu Zero Knowledge. Contohnya, ZK Sync, Starknet. Ini pakai kriptografi yang lebih canggih. Zero knowledge. Gimana tuh maksudnya? Gampangnya gini, ZK Proofs itu kayak cara Anda membuktikan sesuatu itu benar tanpa harus ngasih tahu detail rahasianya. Jadi ZK Rollups itu bisa ngasih bukti matematis ke layer 1 kalau semua transaksi dalam satu batch itu valid tanpa perlu layer 1 ngecek satu-satu. Wah, keren banget. Lebih rumit ya teknologinya. Iya, lebih kompleks. Tapi keuntungannya, finalitas transaksinya bisa jauh lebih cepat, hitungan jam aja. Soalnya nggak perlu periode tantangan kayak optimistik. Jadi dua-duanya ini bikin transaksi lebih murah dan cepat ya di Ethereum? Banget. Biaya gas bisa turun 10-100 kali lipat. Kapasitas transaksinya juga naik drastis. Bisa ribuan TPS, transaksi per detik. Oke, jadi layer 2 ini solusi buat beban transaksinya. Tapi tadi kan disebut layer 1 tetap penting. Layer 1-nya sendiri ada perkembangan juga dong. Kayak Ethereum pindah ke Proof of Stake itu. Nah, itu poin penting banget. Perpindahan Ethereum ke Proof of Stake atau POS yang disebut The Merge itu ngubah cara jaringan mencapai kesepakatan. Nggak lagi pakai nambang yang boros energi. Borosnya seberapa emang? Sumbernya bisa ngurangin konsumsi energi sampai 99,95%. Gede banget kan? Gantinya pakai validator yang mempertaruhkan atau stake koin Ether mereka. Selain lebih hijau, ada untungnya lagi. Ada. Finalitas transaksi di layer 1 Ethereum jadi lebih cepat. Kalau dulu di Proof of Work bisa sejam, sekarang dengan POS sekitar 12 menitan. Ini penting buat mendukung keamanan layer 2 yang bergantung padanya. Sip. Terus satu lagi nih, sharding. Itu apa lagi? Konsepnya kayak bagi-bagi database gitu ya? Betul. Sharding itu visi jangka panjang buat bikin layer 1 jadi super scalable. Bayangin aja, blockchain-nya dibelah jadi beberapa rantai paralel, namanya shards. Masing-masing shard proses transaksi sendiri-sendiri. Tujuannya biar makin banyak transaksi bisa diproses barengan. Tepat. Nah, implementasi awalnya di Ethereum itu namanya Proto-Dank Sharding atau EIP 4844. Ini belum sharding penuh, tapi udah langkah gede. EIP 4844 ini nyediain tempat data baru yang murah banget namanya blobs. Blobs? Buat apa tuh? Khusus buat dipakai sama rollups layer 2 tadi. Jadi rollups bisa nyimpen data ringkasan mereka di blobs ini dengan biaya super murah. Akibatnya, biaya transaksi di layer 2 jadi makin anjlok lagi. Bisa 10-20 kali lebih murah dari sebelumnya. Wow, jadi sharding di L1 langsung bantu L2 ya? Ya, saling mendukung. Visi sharding penuh nanti, wah potensinya bisa ratusan ribu TPS. Ada layer 2 buat kecepatan dan biaya, terus layer 1-nya juga di-upgrade pakai POS dan disiapin buat data L2 pakai sharding. Kayaknya semua ini nyambung jadi satu gambaran besar ya? Persis. Gambaran besarnya itu ya arsitektur berlapis atau multi-layer. Ini udah jadi kayak konsensus lah di industri. Karena ya itu tadi trilema.
Nggak ada satu layer bisa jago di tiga-tiganya. Jadi tugasnya dibagi-bagi. Gimana pembagian tugasnya? Kira-kira gini, layer 1, kayak Ethereum atau Bitcoin, fokus utamanya di keamanan sama desentralisasi. Dia jadi fondasi kepercayaan. Memang agak lambat, agak mahal, tapi ya paling aman. Oke, fondasi. Terus layer 2? Layer 2, kayak Rollups atau Lightning Network, fokusnya di skalabilitas dan efisiensi biaya. Dia jadi mesin eksekusi yang cepat dan murah. Keamanannya diwariskan dari layer 1. Jadi numpang aman di L1 ya. Ada layer 3 juga disebut. Iya, kadang disebut layer 3. Ini lebih ke lapisan aplikasi yang spesifik banget. Mungkin buat game atau DeFi tertentu, fokusnya lebih ke pengalaman pengguna yang mulus, dan fitur-fitur khusus yang dioptimalkan buat aplikasi itu. Jadi kalau saya main game blockchain gitu, transaksinya bisa di L3 ya? Bisa jadi, misalnya beli item game seharga katakanlah Rp1.000. Itu bisa terjadi instan di L3. Terus nanti dibungkus sama ribuan transaksi lain di L2, dan akhirnya settlement atau penyelesaian akhirnya tetap dijamin sama keamanan layer 1 Ethereum. Wah, jadi pengguna ngerasain cepat dan murahnya, tapi di belakang layar tetap ada jaminan keamanan dari L1 ya? Solusi yang elegan juga ya buat trilema itu? Tepat sekali. Udah bukan milih satu di antara 3 lagi. Tapi gimana caranya dapat ketiganya? Lewat spesialisasi di tiap lapisan. Dan hasilnya udah kelihatan kok. Gimana tuh hasilnya? Yaitu, kapasitas gabungan ekosistem blockchain, apalagi karena dorongan layer 2, udah bisa nyentuh puluhan ribu TPS. Udah mulai nyaingin kapasitas puncaknya Visa loh. Jadi pertanyaannya bukan lagi, mungkin nggak sih blockchain jadi scalable, tapi lebih ke, kapan nih siap buat dipakai massal? Visi ke depannya gimana? Visinya ambisius. Mungkin di 2030-an, kita bisa lihat jutaan TPS, biaya transaksi di bawah 1 sen dolar, dan konfirmasi transaksi dalam hitungan detik. Bahkan mungkin di bawah 1 detik. Keren banget. Nah, ini jadi penutup nih buat Anda renungin. Kalau arsitektur berlapis ini beneran matang, bikin transaksi jadi super cepat, super murah, tapi tetap aman dan terdesentralisasi, kira-kira kemungkinan baru apa aja ya yang bakal kebuka? Hal-hal yang mungkin sekarang aja kita belum kepikiran. Pertanyaan bagus buat dibawa pulang. Oke, sampai jumpa di penyelaman mendalam kita berikutnya.